Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambutan Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang di kampung halaman untuk para perantau. Selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga momentum Lebaran semakin mempererat tali silaturahmi di antara kami semua. Terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat atas peran serta kerjasama gotong royong pembangunan Banyuwangi. Tentu saja selama ini kami sebagai pemimpin Banyuwangi terdapat kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada warga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ke depan, dan kekurangan-kekurangan tersebut terus kami benahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kami menyadari betul membenahi Banyuwangi tidak bisa sedikit orang, sebagian apalagi sendirian. Kita harus bersama-sama bekerja bersama, yang nanti keberhasilannya juga untuk kita semua. Oleh karena itu, dengan semangat maju bersama untuk semua, izinkan kami dan doakan kami untuk mengabdikan diri dalam melanjutkan perbaikan-perbaikan Banyuwangi untuk semakin maju, sejahtera dan berlimpah serta barokah. Mohon doanya agar kita semua diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan seluruh program kerja untuk bisa mewujudkan daerah kita tercinta ini menjadi Bahdatul Thayyibatun Warbur Ghafur. Mari kita terus berjuang, terus kompak membangun Banyuwangi. Kita harus bersatu, gotong royong, kerjasama untuk Banyuwangi agar terus mendunia. Semoga kita dipertemukan kembali dalam Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat dan kondisi Banyuwangi yang semakin maju dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi 1 Syawal 1446 Hijriah, Bupati Banyuwangi Ibu Fistian Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Takmir dan jajaran kepengurusan Masjid Jami' Nurul Huda Kampung Mandar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tak lupa pula Ketua Takmir Masjid Jami' Nurul Huda Kelurahan Kampung Mandar dan jajarannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Mandar dan sekitarnya yang telah memberikan sedekah, baik itu berupa takjil untuk berbuka puasa dan tadarus selama bulan Ramadan, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kepengurusan Masjid Jami' Nurul Huda Kelurahan Kampung Mandar beserta jamaah yang ikut memakmurkan masjid selama bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan serta kekuatan iman, sehingga kita masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Senin tanggal 31 Maret tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib dan imam salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yaitu Ustadz Munif dan bilalnya Saudara Febriandi. Selanjutnya
Tamir akan mengumumkan perolehan zakat fitrah dan sodako yang telah dipercayakan kepada Masjid Jami' Nurul Huda Kelurahan Kampung Mandar sebagai berikut. Zakat fitrah yang masuk pada bulan Ramadan tanggal 30 Maret tahun 2025 jumlahnya 140 bungkus sekitar kurang lebih 350 kg yang dikeluarkan 140 bungkus dikali 2,5 kg. Selanjutnya tambahan dari sodako dari Ibu Hajah Maryam sebesar 1 juta rupiah yang dikhususkan untuk pembacaan Fatihahnya atau fadilahnya dikhususkan untuk Haji Salim. Semoga dalam pelaksanaan ibadah dilancarkan, dimudahkan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga puasa, salat dan zakat fitrah yang disalurkan di Masjid Jami' Nurul Huda Kelurahan Kampung Mandar diterima sebagai amalan solihah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatus solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian pemberitahuan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, Tamir Masjid Jami' Nurul Huda Kelurahan Kampung Mandar menghimbau untuk tidak menyalakan petasan atau mercon selama khutbah berlangsung sampai dengan kepulangan jamaah dari Masjid Nurul Huda Kelurahan Kampung Mandar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. صلوا سنة العيد الفطر جامعة رحمكم الله الصلاة جامعة رحمكم الله الصلاة جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bi'afwika min hujjati syaitan wa a'udzu bika an yahdurun. Allahumma atina afdala ma tu'ti bihi 'ibadaka as-salihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. صلي يا الله صلي سنة لعيد الفطر رحمتني الله أكبر كبير الله الحمد لله كثيرا سبحان الله
الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي حسبني حساب الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات وبركات السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله اللهم أشرف العرب والعجم وإمام مكة بيت الله الحرام سيدنا ومولانا محمد زيادة وكرامة ومحبة وتعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم العيد الفطر يوم الكرامة والمجيد ضيافة لكم من الله الكريم ويحرم عليكم الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على المنبر فمن يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيد له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة رب اختم لنا من قبل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله بر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فعظموا أمره واجتنبوا ما نهاكم عنه ثم اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم وعيد جليل وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم عيد لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita sampai detik ini masih bisa untuk tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menutup bulan mulia, bulan Ramadan dengan amal-amal yang telah jenengan seluruhnya lakukan, dan kita tutup hari ini dengan bersama-sama menuju ke tempat yang mulia untuk melaksanakan perintah salat Idul Fitri dengan berjamaah. Kita berharap dengan kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat tersebut akan dianugerahkan lebih banyak dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku khatib saya mewasiatkan diri saya pribadi dan seluruh yang hadir untuk kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari pagi bahkan dari malam pekikan suara takbir berkumandang menghiasi langit, menghiasi alam, menandakan kemenangan bagi kita para umat muslim yang telah sukses melaksanakan amal ibadah selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan adalah bulan madrasah, bulan yang dimana mendidik kita, bahkan sebagian kita yang tidak pernah melakukan jadi melakukan. Kita mungkin sebagian kita yang malas menjadi semangat di bulan Ramadan, sehingga kita dapati diri kita di bulan Ramadan adalah jiwa-jiwa yang seluruhnya bertambah amal ibadahnya, jiwa-jiwa yang suka untuk melaksanakan kebaikan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ada satu ayat di Al-Quran mengingatkan kepada kita seluruhnya agar jangan sampai kebiasaan yang telah dibiasakan di bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan bagus, baik itu berupa bersedekah, suka bersedekah, ataupun suka memberi orang, ataupun suka melantunkan ayat Al-Quran, ataupun suka melangkahkan kaki, baik itu jamaah subuh 5 waktu dan bahkan ditambah dengan ibadah-ibadah witir setiap malamnya, maka itu jangan sampai hilang. Al-Quran mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'dihim ankatha wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Di Al-Quran dijelaskan janganlah kita seluruhnya seperti seorang yang telah capek-capek merajut dari benang sampai dipintalnya menjadi kain, namun ketika sudah menjadi kain dibujar kembali, dirusak kembali sehingga kembali menjadi benang.
Hadirin rahimakumullah, apa hikmah daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Maksudnya adalah jangan sampai kita ridho untuk diri kita yang telah capek-capek membiasakan diri dengan amal baik, kemudian ketika masuk di hari raya Idul Fitri, ketika masuk di bulan Syawal, kemudian kita biarkan itu semuanya hilang sirna dan kita kembali seperti semula. Jangan sampai seperti itu, hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan amal, bulan Syawal adalah bulan mempertahankan amal, sambil berharap di hati kita semoga dengan sambil mempertahankan amal dan melalui waktu, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih bagus. Hadirin rahimakumullah, ada hal yang patut untuk kita perhatikan ketika kita masuk bulan Syawal, bulan kemenangan, hari kemenangan bagi umat Islam. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, di hari kemenangan ada amal-amal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qumu bil lail wan nasu niyam tadkhulul tadkhulunal jannata bisalam. Baginda Rasulullah pernah bersabda, untuk kita bagus dilaksanakan di hari raya yang fitri, di hari-hari kemenangan, yaitu biasakanlah dengan 4 amal. Yang pertama, afsus salam, suka sebar luaskan salam. Ketika berjumpa dengan siapapun, dengan handai tolan, dengan tetangga, dengan teman, baik kenal ataupun tidak kenal, ucapkan salam, hiasi hari raya dengan memperbanyak salam. Bahkan baginda Rasulullah di hadis yang lain, beliau mengatakan, menyampaikan salam ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Salam diucapkan baik bagi yang kita kenal ataupun juga diucapkan bagi yang tidak kita kenal, yaitu salam disampaikan kepada seluruh orang, karena dengan salam orang yang tidak kenal pun menjadi akrab, orang yang tidak kenal pun menjadi dekat. Sungguh kekuatan salam menjadikan silaturahmi semakin kuat. Permusuhan yang sebelumnya sungkan, tapi ketika jenengan awali dengan salam kepada orang tersebut, maka sungkan tidak ada, dan mungkin akan menjadikan langkah semakin dekat, dan semua permasalahan-permasalahan sebelumnya akan kita lupakan begitu saja, demi untuk menjaga tali silaturahmi dan menjaga untuk mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berikutnya at'imut ta'am, sukalah untuk kita bersedekah khususnya di hari raya Idul Fitri. Maka berbagilah dan kemudian bersedekahlah, berilah at'imut ta'am. Ketika mungkin ada handai tolan berkunjung ke rumah kita, apapun yang kita miliki yang bisa mungkin kita sajikan, disajikan dengan diniatkan dalam hati, ya Allah, saya keluarkan sajian-sajian ini tidak lain adalah mengamalkan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi antara kita. Hadirin rahimakumullah, kita adalah manusia yang hidup tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita hidup, di samping kita adalah tetangga, kita hidup dalam komunitas, kita hidup bersama masyarakat seluruhnya. Oleh karenanya ketika orang bersosial, ketika kita hidup bersama, pastinya akan ada kata yang tidak sengaja terucap dan itu menyakiti hati yang lain. Kadang ada tingkah yang mungkin tidak sengaja ataupun sengaja bisa menyakiti orang lain. Maka hadirin rahimakumullah, manfaatkanlah momentum hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, untuk kita jangan sungkan saling bersilaturahmi, saling menghampiri dan mengucapkan salam, dan kemudian menyambung lagi silaturahmi, dan lupakanlah masalah-masalah yang lalu demi kita untuk memperbaiki diri ke depannya. Karena sungguh rahasia usia, rahasia umur tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita keburu meninggalkan dunia ini sedangkan kita masih punya permasalahan silaturahmi. Karena itu sungguh memberatkan bagi kita yang masih punya masalah silaturahmi, kemudian kita sudah harus kembali ke kuburan, maka itu akan memberatkan dan akan menyusahkan. Oleh karenanya hadirin, dengan niat mengamalkan ajaran Rasulullah, mengamalkan hadis baginda
baginda Rasulullah, maka hilangkan sungkan, langkahkan kaki, mendekat pada orang-orang yang mungkin kita sadar punya salah, dan jangan berat untuk mengucapkan mohon maaf dan mohon ridho. Insya Allah dengan Anda memulai, pastinya dia akan sungkan dan juga akan mengucapkan sama-sama dan memohon ridho juga, sehingga terbentuklah silaturahmi, tali persaudaraan yang kuat di antara kita. Hadirin rahimakumullah, disebutkan oleh ulama, silaturahmi bukanlah kita menghampiri orang yang kita tidak punya masalah dengan mereka. Bahkan silaturahmi itu lebih ke satu masalah. Silaturahmi, menyambung silaturahmi itu lebih ke satu masalah, yaitu menghampirinya seseorang ke seseorang atau ke temannya yang memang punya masalah sebelumnya. Jadi silaturahmi adalah menyambung kembali tali silaturahmi yang mungkin bermasalah atau retak atau terputus, dan dia hampiri untuk niat silaturahmi. Maka ulama mengatakan itulah silaturahmi. Kalau jenengan memberi orang yang biasa, dia memberi jenengan, maka itu adalah hal biasa. Ketika jenengan menghampiri rumah yang mana rumah itu suka menghampiri jenengan, itu adalah hal yang biasa. Ketika jenengan mengucapkan salam kepada orang yang suka mengucapkan salam kepada jenengan, itu adalah hal yang biasa. Hal yang luar biasa adalah jenengan menghampiri orang yang bahkan memutus silaturahmi dengan jenengan. Jenengan memberi orang yang bahkan tidak pernah mau memberi sampean. Jenengan mengucapkan salam kepada orang yang bahkan tidak mau mengucapkan salam kepada sampean. Maka itulah hakikat dari silaturahmi. Maka itu adalah perjuangan. Maka itu adalah kemuliaan bagi siapa yang ridho, merelakan egonya, merendahkan dirinya, kemudian dia mau untuk menyambung silaturahmi. Sungguh itu adalah amal yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, waqumu billail wan nasu niyam. Ini adalah sholatlah di malam hari ketika orang pada tidur. Ini adalah menunjukkan isyarat di hari kemenangan. Janganlah sampai kita hanya bersenang-senang. Jangan. Di hari kemenangan, di hari Idul Fitri, jangan sampai kita kebablasan, senang-senang mengajak keluarga ke tempat-tempat wisata yang di sana banyak maksiat. Jangan. Bagaimana jenengan sebagai pemimpin keluarga menjaga supaya seluruh anggota keluarga tetap dalam takwa Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dikatakan oleh ulama, laisal aid liman tajammala bil libas war rukub. Bukanlah yang namanya hari raya bagi mereka-mereka yang memperbagus dirinya dengan pakaian, memperbagus dirinya dengan tunggangan. Innamal aid liman hufirat lahu dzunub. Sesungguhnya hari raya adalah bagi mereka-mereka yang diampuni dosa-dosanya dan menjaga dirinya untuk tidak mudah jatuh dalam dosa. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kadang seorang pemimpin keluarga, seorang suami mengajak keluarganya, pengennya untuk menyenangkan hati keluarganya, namun kadang hadirin kurang tepat tempatnya. Di tempat wisata yang terkadang di sana pasti ada terbukanya aurat, pasti di sana ada maksiat, maka hindari untuk bisa kembali untuk pergi ke sana hadirin, karena sesungguhnya Allah titipkan istri kita, Allah titipkan anak-anak kita, ada di tangan kita seluruhnya para pemimpin keluarga. Senangkan hati mereka, bahagiakan hati mereka dengan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, marilah saya menghimbau diri saya pribadi dan seluruh yang hadir untuk kita jaga keistiqomahan atas amal-amal yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Jangan ikhlaskan itu semua hilang tanpa bekas. Jangan ikhlaskan itu semua hilang dan tidak ada artinya. Dengan kita selalu mengingat satu hadis dari Sayyidatuna Aisyah, bahwa beliau pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling bagus?" Beliau mengatakan bahwa amal yang paling bagus adalah melaksanakan sesuatu madama wa in qalla. Kata baginda Rasulullah, amal yang paling bagus adalah melaksanakan sesuatu yang kita bisa madama, dan itu terus menerus dan tidak berhenti.
terus menerus dan terus ada bekasnya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Di bulan Ramadan yang lalu, di bulan Ramadan kemarin kita sempat suka membaca Al-Quran. Maka setelah Ramadan di bulan Syawal jangan sampai hilang madrusan begitu saja. Yang mungkin memang bulan Ramadan adalah bulan yang ajaib, bulan yang barakah, bulan yang mulia, di mana malas kita hilang, di mana sungkan kita hilang, kita bersemangat. Namun meskipun demikian bukan berarti hilangnya bulan yang mulia Ramadan akan menghilangkan semangat kita. Tetaplah membaca Al-Quran meskipun sedikit dalam satu hari. Satu hari tidak pernah luput membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan mungkin kita bisa 1 juz. Di luar bulan Ramadan kita pertahankan harus tetap ada meskipun 1 lembar. Salat yang namanya jamaah di Ramadan, kita selalu 5 waktu di masjid. Dan mungkin di luar bulan Ramadan kita akan tetap berusaha, meskipun jamnya lebih sedikit, tapi kita tetap datang untuk menjaga keistiqomahan, kontinuitas daripada ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Sallu wa sallimu tasliman katsira. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم تقبل منا الصالحات والصيام والقيام واجعلنا من العائدين والفائزين واجعلنا من عتقاء شهر رمضان الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا
أعداءك أعداء الدين. اللهم انشر رحمتك علينا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقول كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد صلى الله على محمد.